Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kuncoro Jatmiko. Masih di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebelum memulai pembelajaran, bagaimanakah kalian semuanya? Apakah Anda semua sehat-sehat? Semoga pada hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bab 1, wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Pada bab ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis atap rumah. Satu, atap genteng tanah liat. Tak heran jika banyak masyarakat yang menyukai bahan genteng ini. Berbagai keunggulan bisa Anda dapatkan jika Anda memilihnya, seperti tersedia dalam berbagai bentuk, kuat, dan tahan lama dalam cuaca apapun. Namun, saat memilih atap dari bahan yang satu ini, Anda perlu memberikan cat agar tidak cepat berlumut dan berjamur. 2. Atap beton. Atap beton biasanya dipasang pada rumah yang memiliki desain minimalis. Tingkat kualitas dan keawetannya tak perlu diragukan lagi. Atap beton ini sangat awet walaupun terjadi kebakaran. Namun, sesuai kualitas atap tersebut, ini lebih mahal jika dibandingkan dengan genteng tanah liat. 3. Atap beton cor. Atap beton cor biasanya dipasang pada rumah yang memiliki lantai lebih dari satu. Manfaat dari atap ini juga banyak, seperti untuk bersantai, berjemur pakaian, dan lain-lain. Bahan atap dari beton cor ini memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap berbagai cuaca maupun pelapukan. 4. Atap genteng keramik. Bahan utama atap genteng keramik yakni tanah liat dan diberi pelapisan pewarna glazur. Atap seperti ini memiliki keterampilan yang cantik sebab memberikan kesan licin. Warnanya juga akan tahan lama sebab proses pembuatannya melalui dibakar terlebih dahulu pada suhu yang tinggi. 5. Atap kaca. Terbuat dari kaca, bahan atap ini sangat bermanfaat untuk mencegah atap dari kelembapan yang terlebih dan berjamur. Sayangnya, atap seperti ini akan terasa panas saat siang hari dan modelnya pun juga terbatas. 6. Atap metal. Jenis atap rumah dari metal ini terbuat dari logam anti karat atau baja lapis ringan. Bentuk dari genteng metal sendiri sangat sederhana, berupa lembaran seperti seng. Keunggulannya tak memerlukan rangka banyak, anti pecah, dan anti lumut. 7. Atap seng. Anda pasti sudah semua tentang atap seng. Di mana-mana masyarakat pasti lebih suka menggunakan seng
karena terbilang ringan, mudah pemasangannya. Hanya cukup dipaku terlebih dahulu agar angin tidak bisa meniup atap ini. Delapan, atap asbes. Ini juga banyak dipakai di masyarakat. Bentuknya sama seperti seng, tapi bahannya berbeda. Atap asbes ini tidak menyerap panas, namun asbes yang telah berumur bisa mengganggu kesehatan pernapasan. Jadi Anda harus hati-hati saat memasangnya karena asbes lebih mudah pecah. Atap sirap. Atap sirap terbuat dari kayu yang memiliki bentuk unik, namun tetap sederhana. Atap sirap biasanya menampilkan keanggunan, seperti bangunan pandopo, joglo, dan lain-lain. Bahan atap seperti ini juga banyak menyerap panas, sehingga rumah akan tetap sejuk. 10. Atap aspal. Atap aspal dibuat dari campuran aspal dan bahan kimia lainnya. Kelebihannya lebih ringan jika dibanding dengan atap metal maupun keramik. Akan tetapi, atap aspal membutuhkan kerangka yang cukup kuat untuk menopang beratnya yang lebih berat. 11. Atap kanopi. Cantik dan bervariasi. Bahan atap rumah ini sangat cocok dipilih bagi Anda yang memiliki desain rumah minimalis. Atap kanopi mampu bertahan hingga puluhan tahun, tetapi pemasangannya yang tanpa ventilasi bisa membuat dalam rumah kelihatan gelap. 12. Atap kayu ulin. Atap rumah yang menggunakan bahan kayu ulin, jenis kayu tersebut sangat tepat dijadikan atap rumah untuk pendopo atau bangunan temporer. Kayu ini memiliki kesan kuat dan alami sehingga bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Atap rumbia. Nah, bilik atap rumah yang satu ini terbilang sangat unik sebab dibuat dari bahan daun yang ditata menjadi atap rumah. Atap ini bisa memberikan kesan alami dan tradisional sehingga cocok diterapkan bagi Anda yang tinggal di daerah pegunungan. 14. Atap ijuk. Dapat memberi kesan alami dan kesejukan. Atap ijuk ini cocok dipilih buat Anda yang tinggal di perdesaan. Atap ijuk terbuat dari tanaman aren yang tumbuh di antara pelepahnya. 15. Atap slet. Lebih kuat dari genteng. Atap slet terbuat dari potongan batu yang tipis. Nah, biasanya slet digunakan pada bangunan yang menginginkan pelindungan lebih kuat, misalnya benteng, pertahanan, membutuhkan yang kuat. Atap jerami. Terbuat dari jerami yang disusun sedemikian rupa, khusus jenis atap yang satu ini masih banyak digunakan oleh masyarakat pedalaman seperti suku Dani di Papua dan suku Dayak di Kalimantan. 17. Atap aluminium. Jenis atap aluminium memiliki
lebih banyak kemudahan saat memasangnya. Karena mudah dibuka dan ditutup, jenis atap rumah seperti ini memiliki banyak kelebihan daripada kekurangannya. Kelebihannya adalah lebih awet hingga berpuluh-puluh tahun. 18. Baja ringan Galvalum yang saat ini lebih ngetren, lagi digandrungi oleh masyarakat, lagi booming, yaitu atap baja ringan yang tahan lama, bahkan bobotnya juga ringan. Salah satu kelemahan apabila Anda memilih atap ini, menyerap panas dan harganya juga lebih mahal. 19. Atap polikarbonat. Bahan atap ini ternyata bisa menahan panas dan dilapisi lapisan ultraviolet. Mengenai warna juga tak cepat pudar jika dibandingkan dengan bahan fiberglass. Pemasangannya juga mudah sebab bisa ditekuk dan dikondisikan sesuai dengan keadaan di lapangan. Atap ondulin. Atap lembaran bergelombang ini berasal dari campuran serat organik, yakni campuran serat kayu dan serat kertas, bitumen atau aspal, resin, dan mineral aktif lainnya. Jenis atap ini sangat cocok bagi Anda yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia, karena tidak berkarat dan tahan rapuh. 21. Atap PVC polyvinyl chloride. Jenis atap seperti ini biasanya lebih banyak digunakan dan posisinya antara fiberglass dan polikarbonat, yakni lebih tahan lama daripada fiberglass. 22. Atap awning. Ini merupakan jenis atap yang biasanya ditemui pada teras ataupun atap kecil sebagai pelindung pintu dan jendela. Atap awning terbuat dari kain yang pemasangannya dengan rangka besi. Atap ini juga mudah dibongkar pasang. 23. Atap Synchrome. Synchrome lebih tahan lama dibandingkan dengan kanopi jenis polikarbonat. Apabila polikarbonat mampu bertahan sampai 10 tahun, Synchrome tahan sampai lebih 30 tahun. 24. Atap membran. Atap membran merupakan atap dengan teknologi terbaru dari karet sintetis dan PVC atau bitumen yang dimodifikasi. Atap membran tersusun dari beberapa potongan besar material karet sintetis yang membentuk membran besar dengan ketebalan antara 0,75 mm sampai 1,5 mm. 25. Atap Bintuin Ondovilla. Bahannya mirip dengan Ondovilla, namun teksturnya lebih keras. Atap ini terbentuk seperti genteng atau multi-roof. Selain itu, terbuat dari fiber selulosa, bitumen, dan resin yang tahan lama terhadap tekanan dan panas. 26. Atap bambu. Sejak dulu, atap bambu sudah banyak digunakan, bahkan kini sudah dipadukan dengan material kayu. Biasanya jenis atap ini digunakan pada pendopo agar memperkuat sentuhan natural bangunan tersebut. 27. Atap ubin keramik.
Bahan ini mampu bertahan dalam waktu lama. Tujuan dari atap ubin keramik ini mampu membawa efek kuno pada ruangan. Ubin keramik populer beberapa negara Eropa. 28. Atap kain terpal. Jenis atap ini juga cocok diaplikasikan pada atap sebuah jendela. Berasal dari bahan kain terpal dan plastik padat yang elastis. Atap kain terpal bertumpu pada kerangka besi yang dibentuk sesuai keinginan. 29. Atap dak beton. Atap ini terbuat dari kombinasi besi dan beton. Atap ini terbilang multifungsi sebab juga bisa digunakan sebagai tempat beraktivitas seperti untuk menjemur pakaian, bercocok tanam dengan pot, dan lain-lain. 30. Atap metal deck. Atap jenis ini punya banyak nama, yakni span deck, bone deck, trim deck, clip lock, hingga gavalum. Jenis atap ini biasanya dipakai untuk pabrik, swalayan, atau gedung-gedung yang bisa digunakan juga untuk supermarket dan tempat-tempat yang tahan daripada kebakaran. Tugas. Sekarang tugas. Carilah narasumber atau pengrajin genteng tanah liat yang ada di sekitar Anda. Jelaskan bagaimanakah proses pembuatan genteng tanah liat. Ya, jelaskan bagaimanakah proses pembuatan genteng tanah liat. Tugas dikirim via email mrkun67@yahoo.co.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.